Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Minggu biasa yang ke-18, tanggal 3 Agustus 2025. Kita merenungkan bacaan dari kitab Pengkhotbah, bab 1 ayat 2, dilanjutkan bab 2 ayat 21 sampai 23. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 9 sampai 11, dan Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hidup zaman sekarang ini kadang seperti lomba lari tanpa garis finish yang jelas. Kita bekerja keras siang malam, mengejar banyak hal, uang, jabatan, kenyamanan hidup, dan pengakuan. Tapi, pernahkah kita bertanya dalam hati, semua yang saya kejar ini sebenarnya untuk apa? Untuk siapa? Dan sampai kapan? Itulah inti dari sabda Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus mengajak kita menata ulang prioritas hidup kita, agar jangan sampai kita sibuk mencari yang fana, tetapi melalaikan yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, kitab Pengkhotbah membuka bacaan hari ini dengan kalimat yang menohok. Kesia-siaan atas kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia. Penulis kitab ini bukan orang sembarangan. Ia adalah orang berhikmat, berpengalaman, dan sukses. Tapi setelah semua pencapaian itu, ia menyimpulkan, jika Tuhan tidak menjadi dasar hidup, maka semua yang kita bangun akhirnya kosong dan sia-sia. Pernahkah kita merasa begitu lelah karena pekerjaan, tapi hati tetap kosong? Mungkin saat itulah Tuhan ingin kita berhenti sejenak dan merenung, apa yang sebenarnya sedang saya bangun dalam hidup ini? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengingatkan kita bahwa hidup orang beriman harus berorientasi kepada Kristus. Kita diminta untuk meninggalkan cara hidup duniawi, hawa nafsu, ketamakan, dan kebohongan. Sebaliknya, kita diajak untuk mencari perkara yang di atas, yaitu hal-hal yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, yaitu kejujuran, kesederhanaan, kasih kepada sesama, dan hati yang penuh syukur. Karena kekayaan yang sejati adalah ketika hati kita dipenuhi kasih dan kebenaran, bukan harta benda. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil Lukas ini yang kita baca untuk hari ini memperkenalkan kita pada sosok orang kaya yang sukses, berhasil, dan punya rencana besar. Ia akan membongkar lumbungnya dan membangun yang lebih besar. Ia berpikir, setelah ini saya bisa bersantai, makan, minum, dan bersenang-senang. Tapi Tuhan kemudian katakan, hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Orang ini bukan bodoh karena kaya. Ia bodoh karena merasa hidup hanya soal menumpuk kekayaan dan kenyamanan pribadi. Dia tidak menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang bisa berakhir kapan saja. Injil hari ini seperti sebuah peringatan penuh cinta dari Tuhan. Jangan hanya sibuk mengisi dompet, tapi kosongkan hati dari kesombongan. Jangan hanya memperbesar rekening, tapi juga perbesar kemurahan hati. Jangan hanya bangun rumah di dunia ini, tapi bangun juga rumah di surga melalui kasih, persaudaraan, dan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menutup perumpamaan hari ini dengan katakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri,
tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjadi kaya di hadapan Allah? Jawabannya sangat sederhana, namun mendalam. Yang pertama, berbagilah kepada orang yang membutuhkan. Bersyukurlah atas hal-hal kecil. Ampunilah orang-orang lain. Bangunlah keluarga yang hidup dalam kasih dan iman serta persaudaraan. Karena ukuran Tuhan bukan jumlah barang yang kita miliki, tapi jumlah kasih yang kita bagikan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita untuk memeriksa hati. Apakah saya selama ini dan kita semua selama ini hidup dengan arah yang benar? Apakah saya dan kita semua sedang membangun lumbung harta ataukah lumbung kasih? Mari kita belajar menjadi orang kaya di hadapan Tuhan. Bukan dengan banyaknya uang, tapi dengan besarnya iman. Karena di hadapan Tuhan, bukan kekayaan dunia yang menyelamatkan kita, tetapi cinta dan kesetiaan padanya dan juga kepada sesama. Itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.